Pada suatu pagi yang tenang, seorang pria berusia 55 tahun bernama Budi merasakan lututnya sakit saat hendak berdiri dari tempat tidur. Ia mengira rasa sakit itu hanya karena kelelahan biasa. Namun seiring berjalannya waktu, rasa nyeri itu tidak juga hilang. Setiap kali ia menaiki tangga, sendi lututnya terasa kaku dan tidak sekuat dulu. Situasi ini tidak hanya dialami oleh Budi. Banyak orang yang telah berusia 50 tahun ke atas mulai mengalami keluhan serupa, seperti nyeri pada persendian, mudah lelah, dan gerakan tubuh yang menjadi terbatas. Tubuh manusia memang mengalami banyak perubahan seiring bertambahnya usia. Salah satu sistem tubuh yang paling terpengaruh oleh proses penuaan adalah sistem tulang dan sendi. Setelah usia 50 tahun, kepadatan tulang menurun secara perlahan, cairan pelumas sendi berkurang, dan jaringan otot pun mulai menyusut. Semua perubahan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak segera ditangani dengan pola hidup dan pola makan yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi diperlukan suplemen mahal atau pengobatan dari dokter spesialis. Padahal, ada satu bahan makanan sederhana yang sering ditemukan di dapur dan ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan tulang dan sendi. Bahan makanan itu adalah telur ayam. Telur sering dianggap sebagai makanan biasa yang hanya mengandung protein. Namun, di balik bentuknya yang sederhana, telur menyimpan berbagai zat gizi penting yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama setelah usia 50 tahun. Telur mengandung vitamin D, protein berkualitas tinggi, kolin, serta antioksidan seperti lutein dan zeaksantin yang berperan dalam menjaga kekuatan tulang dan kelenturan sendi. Selain itu, telur juga mengandung kalsium dan fosfor yang membantu membangun struktur tulang yang kuat. Lebih dari sekadar sumber energi, telur ternyata bisa menjadi kunci untuk memperlambat proses penuaan pada sistem muskuloskeletal. Apakah Anda ingin mengetahui bagaimana telur dapat membantu memperkuat tulang dan sendi Anda setelah usia 50 tahun? Apakah Anda penasaran bagaimana cara mengonsumsi telur secara tepat agar mendapatkan manfaat yang maksimal? Apakah benar bahwa hanya dengan makan telur beberapa kali dalam seminggu, Anda bisa mengurangi nyeri sendi dan tetap aktif hingga usia lanjut? Dalam video ini, kami akan mengajak Anda menjelajahi berbagai fakta ilmiah, saran dari ahli gizi, dan penelitian dari berbagai negara mengenai manfaat telur untuk kesehatan tulang dan sendi. Anda juga akan menemukan cara memasak telur yang sehat, kombinasi makanan yang ideal, serta menu harian yang praktis dan lezat bagi orang dewasa yang ingin hidup lebih sehat. Tidak hanya itu, kami akan berbagi panduan konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan usia Anda agar hasilnya optimal tanpa risiko berlebihan. Usia tidak harus menjadi penghalang untuk bergerak bebas dan hidup dengan penuh semangat. Dengan pengetahuan yang tepat dan pilihan makanan yang bijak, Anda bisa menjalani hari-hari dengan lebih ringan, tanpa rasa nyeri yang mengganggu. Mari mulai langkah pertama menuju kesehatan tulang dan sendi yang lebih baik dengan memahami kekuatan tersembunyi dari sebutir telur. Tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Setiap bagian memiliki fungsi penting, saling mendukung agar kita bisa berdiri tegak, berjalan, duduk, membungkuk, bahkan tersenyum tanpa merasa sakit. Di balik semua gerakan itu, ada sistem yang bekerja diam-diam namun sangat vital, yaitu sistem tulang dan sendi. Sistem ini mencakup tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon yang saling terhubung dan membentuk kerangka tubuh yang kuat, sekaligus fleksibel. Sejak lahir hingga usia dewasa muda, tulang dan sendi tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Pada masa muda, tulang kita terus-menerus memperbarui dirinya, membentuk jaringan baru, dan menjaga kepadatan yang optimal. Namun, memasuki usia 50 tahun, proses ini mulai melambat. Produksi sel-sel tulang baru menurun. Sementara penyerapan nutrisi penting seperti kalsium dan vitamin D dari makanan juga tidak seefektif dulu.
Perubahan ini membuat tulang menjadi lebih rapuh dan mudah keropos. Kondisi ini dikenal dengan istilah osteoporosis. Seseorang yang menderita osteoporosis bisa mengalami patah tulang hanya karena terpeleset ringan atau terbentur sesuatu yang tidak terlalu keras. Selain itu, sendi-sendi di tubuh, terutama di lutut, pinggul, dan pergelangan tangan, juga mulai kehilangan cairan pelumasnya. Hal ini menyebabkan permukaan sendi menjadi kasar dan pergerakan menjadi tidak mulus. Gejala yang sering dirasakan adalah nyeri saat bergerak, rasa kaku di pagi hari, dan sulit berjalan jauh. Selain faktor usia, gaya hidup juga sangat memengaruhi kondisi tulang dan sendi. Pola makan yang tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, terlalu banyak duduk, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol bisa mempercepat kerusakan sistem muskuloskeletal. Akibatnya, seseorang yang memasuki usia 50 tahun bisa mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis jika tidak segera mengambil langkah pencegahan. Contohnya, Ibu Sari, seorang pensiunan guru berusia 58 tahun. Dulu ia sangat aktif mengajar dan berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Namun setelah pensiun, ia lebih banyak duduk di rumah, menonton televisi, dan jarang bergerak. Ia juga sering melewatkan sarapan dan tidak memperhatikan asupan gizinya. Hasilnya, 2 tahun terakhir ia sering mengeluh nyeri lutut dan pinggang. Setelah diperiksa ke dokter, ternyata ia mengalami penurunan kepadatan tulang dan radang sendi ringan. Kisah Ibu Sari bukanlah kasus langka. Justru sangat umum terjadi di masyarakat, terutama mereka yang tidak menyadari pentingnya menjaga kesehatan tulang dan sendi sejak dini. Padahal, ada banyak langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk memperlambat proses degenerasi ini. Salah satu langkah terpenting adalah memperhatikan apa yang kita makan setiap hari. Nutrisi memegang peranan besar dalam menjaga sistem tulang dan sendi tetap sehat. Tubuh membutuhkan berbagai zat seperti kalsium, vitamin D, protein, dan antioksidan untuk mempertahankan kekuatan tulang, kelenturan sendi, serta daya tahan otot. Ketika tubuh kekurangan zat-zat ini, proses regenerasi jaringan terganggu dan mempercepat kerusakan. Disinilah peran makanan sederhana seperti telur menjadi sangat penting. Dalam bagian berikutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana kandungan nutrisi dalam telur dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi sistem tulang dan sendi Anda, terutama ketika usia sudah tidak muda lagi. Setelah kita memahami bagaimana sistem tulang dan sendi mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, kini saatnya melihat lebih dalam bagaimana makanan sederhana seperti telur dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan kelenturan sendi. Di antara berbagai kandungan gizi dalam telur, 2 yang paling berperan penting bagi kesehatan tulang dan sendi adalah vitamin D dan protein. Vitamin D adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama setelah usia 50 tahun. Banyak orang mengenalnya sebagai vitamin sinar matahari karena tubuh bisa memproduksinya saat kulit terkena sinar matahari langsung. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari akan menurun. Selain itu, banyak orang lanjut usia cenderung menghindari paparan sinar matahari karena alasan kenyamanan atau kesehatan kulit, sehingga kadar vitamin D dalam tubuh bisa menjadi sangat rendah. Vitamin D memiliki peran vital dalam proses penyerapan kalsium dari makanan di dalam usus. Tanpa cukup vitamin D, seberapa banyak pun kalsium yang dikonsumsi dari susu atau sayuran hijau, tubuh tidak dapat menyerapnya dengan optimal. Kalsium yang tidak diserap akan terbuang begitu saja, dan tulang akan kekurangan bahan baku untuk mempertahankan kepadatannya. Inilah sebabnya mengapa orang dengan kekurangan vitamin D sangat rentan mengalami pengeroposan tulang atau osteoporosis. Telur, terutama bagian kuning telurnya, mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup signifikan. 2 butir kuning telur dapat menyediakan sekitar 37 satuan internasional vitamin D. Bagi orang dewasa yang jarang terkena sinar matahari, tambahan vitamin D dari telur sangat membantu menjaga keseimbangan kalsium dalam tubuh dan memperkuat struktur tulang.
Mengonsumsi telur secara teratur beberapa kali dalam seminggu bisa menjadi solusi praktis untuk mengatasi kekurangan vitamin D tanpa harus selalu bergantung pada suplemen kimia. Selain vitamin D, telur juga dikenal sebagai sumber protein yang sangat baik. Satu butir telur berukuran sedang mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein berkualitas tinggi. Artinya, protein dalam telur mengandung semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk dan memperbaiki jaringan. Bagi orang lanjut usia, protein sangat penting dalam menjaga massa otot dan struktur jaringan lunak di sekitar sendi. Seiring bertambahnya usia, massa otot secara alami akan menurun, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sendi, penurunan keseimbangan tubuh, serta risiko jatuh yang lebih tinggi. Dengan asupan protein yang cukup, otot-otot akan tetap kuat dan mampu menopang sendi dengan lebih baik, sehingga mengurangi tekanan pada tulang. Tidak hanya itu, protein juga berperan dalam proses penyembuhan dan regenerasi jaringan sendi setelah terjadi cedera ringan atau stres akibat aktivitas fisik. Hal ini sangat penting bagi orang dewasa yang aktif agar tetap dapat bergerak tanpa terganggu oleh nyeri berkepanjangan. Sebagai contoh, Pak Hasan yang berusia 62 tahun mulai rutin mengonsumsi 2 butir telur setiap pagi sebagai bagian dari sarapannya. Dalam waktu 2 bulan, ia merasa lebih kuat saat berjalan kaki dan tidak mudah lelah ketika menaiki tangga. Ia juga merasakan bahwa sendi lututnya tidak lagi terlalu nyeri seperti sebelumnya. Tentu saja, hasil ini tidak hanya berasal dari telur semata, tetapi peran vitamin D dan protein dalam telur memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan kondisi tubuhnya. Dengan semua manfaat tersebut, jelas bahwa telur bukan hanya makanan murah dan mudah diolah, tetapi juga merupakan sumber nutrisi penting yang dapat membantu memperlambat proses degenerasi tulang dan sendi. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih banyak kandungan gizi dalam telur yang juga sangat penting bagi kesehatan tubuh di usia lanjut. Selain vitamin D dan protein, telur juga mengandung sejumlah nutrisi lain yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 50 tahun ke atas. Nutrisi-nutrisi tersebut antara lain adalah kolin, lutein, zeaksantin, serta mineral kalsium dan fosfor. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak sumber makanan lain, manfaatnya sangat besar ketika dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan harian. Mari kita mulai dengan kolin. Kolin adalah zat gizi yang masih jarang dikenal oleh masyarakat umum, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi sel tubuh. Dalam konteks kesehatan tulang dan sendi, kolin membantu memperbaiki dan mempertahankan integritas membran sel, serta mendukung sistem saraf dalam mengatur gerakan dan koordinasi tubuh. Pada usia lanjut, proses perbaikan jaringan berjalan lebih lambat, dan kolin membantu mempercepat regenerasi sel di jaringan sendi yang mengalami keausan atau cedera ringan. Selain itu, kolin juga dikenal dapat membantu memperlambat proses penuaan sel. Dengan kata lain, kolin membantu menjaga agar sel-sel dalam tubuh, termasuk sel di jaringan tulang dan sendi, tetap bekerja secara optimal lebih lama. Satu butir telur mengandung sekitar 125 mg kolin, jumlah yang cukup besar untuk ukuran makanan sehari-hari. Ini menjadikan telur sebagai salah satu sumber kolin alami terbaik dan paling mudah dijangkau. Selanjutnya, ada 2 zat antioksidan penting yang juga ditemukan dalam kuning telur, yaitu lutein dan zeaksantin. Keduanya lebih dikenal sebagai nutrisi yang baik untuk kesehatan mata, namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Lutein dan zeaksantin juga memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat. Dalam tubuh manusia, peradangan kronis adalah salah satu penyebab utama kerusakan sendi dan mempercepat terjadinya osteoartritis atau radang sendi degeneratif. Konsumsi makanan yang mengandung lutein dan zeaksantin secara teratur dapat membantu mengurangi produksi senyawa peradangan dalam tubuh. Bagi orang yang sering merasakan nyeri sendi,
terutama di pagi hari atau setelah duduk lama. Dua senyawa ini dapat memberikan bantuan alami dalam mengurangi rasa nyeri dan memperlambat kerusakan jaringan. Efek ini sangat berguna bagi mereka yang ingin tetap aktif meskipun usia sudah tidak muda lagi. Bayangkan seorang nenek bernama Ibu Dewi yang berusia 65 tahun. Ia sering merasa nyeri di kedua lututnya setiap kali bangun tidur. Namun setelah ia mulai menambahkan telur rebus ke dalam sarapan hariannya selama beberapa minggu, ia mulai merasakan perubahan. Rasa nyeri berkurang dan ia mulai bisa melakukan aktivitas pagi hari seperti menyiram tanaman atau berjalan santai tanpa keluhan yang sama seperti sebelumnya. Walaupun efek ini tidak terjadi secara instan, namun dengan konsistensi dan kombinasi makanan sehat lain, hasilnya nyata. Terakhir, kita tidak boleh melupakan dua mineral utama yang juga terkandung dalam telur, yaitu kalsium dan fosfor. Kedua mineral ini merupakan bahan penyusun utama dari struktur tulang. Tanpa keduanya, tulang akan kehilangan kekuatan dan kerapuhannya akan meningkat. Walaupun kandungan kalsium dalam telur tidak sebanyak pada susu atau produk olahannya, setiap tambahan tetap berarti, terutama jika dikonsumsi secara rutin dalam porsi yang tepat. Fosfor bekerja sama dengan kalsium untuk menjaga struktur dan kekuatan tulang. Kekurangan fosfor dapat mengganggu metabolisme kalsium dalam tubuh, dan ini dapat memperburuk kondisi tulang yang sudah lemah akibat penuaan. Kombinasi kedua mineral ini dalam telur, meskipun jumlahnya kecil, memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat tulang dari dalam. Kesimpulannya, kolin, lutein, zeaksantin, kalsium, dan fosfor dalam telur bukan hanya pelengkap, melainkan komponen penting yang memperkuat peran telur sebagai makanan fungsional bagi kesehatan tulang dan sendi. Dalam bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa orang yang telah berusia 50 tahun ke atas sebaiknya menjadikan telur sebagai bagian tetap dari pola makan mingguan mereka. Setelah kita memahami berbagai kandungan gizi dalam telur seperti vitamin D, protein, kolin, lutein, zeaksantin, serta kalsium dan fosfor, kini saatnya menelaah lebih dalam alasan mengapa telur merupakan makanan yang sangat cocok untuk dikonsumsi oleh orang dewasa yang berusia 50 tahun ke atas. Alasan pertama adalah, telur sangat mudah dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Pada usia lanjut, saluran pencernaan biasanya tidak seefisien saat muda. Banyak orang dewasa mengeluh mengalami gangguan seperti kembung, perut terasa penuh, atau susah buang air besar setelah mengonsumsi makanan tertentu. Namun, telur memiliki struktur protein yang lembut dan mudah diurai oleh enzim pencernaan. Dengan demikian, tubuh dapat menyerap nutrisi dari telur dengan lebih cepat dan efisien tanpa menimbulkan gangguan pada sistem cerna. Ibu Lestari, seorang pensiunan perawat berusia 61 tahun, dulunya sering mengalami gangguan pencernaan setelah makan daging merah atau makanan berminyak. Namun sejak ia mulai rutin mengonsumsi telur rebus untuk sarapan dan makan malam, ia merasa perutnya lebih nyaman dan energinya bertambah. Ia bahkan merasa lebih ringan dan tidak mudah mengantuk setelah makan. Alasan kedua, mengapa telur cocok untuk lansia adalah karena harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama bagi pensiunan atau keluarga dengan penghasilan tetap, memilih makanan bergizi dengan harga yang masuk akal menjadi sangat penting. Telur tersedia hampir di setiap pasar tradisional maupun toko kelontong dan dapat dibeli dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan harian. Tidak seperti daging sapi atau ikan tertentu yang harganya naik turun. Telur relatif stabil dan dapat disimpan dalam waktu beberapa hari tanpa kehilangan nilai gizinya. Selain itu, telur sangat serbaguna dalam pengolahan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau tenaga untuk memasak, telur bisa disiapkan dalam berbagai cara yang sederhana namun lezat. Telur bisa direbus, dikukus, ditumis dengan sedikit minyak, atau dicampurkan ke dalam sup dan bubur. Tidak hanya itu, telur juga bisa dikombinasikan dengan berbagai bahan lokal seperti tahu,
tempe, sayur bayam, wortel, atau nasi merah untuk membentuk hidangan yang seimbang secara nutrisi. Alasan ketiga adalah telur sangat cocok dikombinasikan dengan pola makan sehat yang dianjurkan bagi orang lanjut usia. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan tubuh terhadap berbagai zat gizi menjadi lebih spesifik. Pola makan sehat yang ideal untuk lansia biasanya menekankan pada konsumsi protein berkualitas tinggi, serat, vitamin, serta rendah gula dan lemak jenuh. Telur dengan kandungan proteinnya yang lengkap, antioksidan alami, dan kolesterol dalam batas aman menjadi pilihan tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penting untuk dipahami bahwa mitos mengenai telur sebagai penyebab kolesterol tinggi kini telah dibantah oleh banyak penelitian ilmiah. Sebagian besar kolesterol dalam tubuh manusia sebenarnya diproduksi oleh hati, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari makanan. Dalam jumlah wajar, konsumsi telur tidak akan meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang dewasa yang sehat. Justru, bagi orang lanjut usia yang membutuhkan asupan protein dan mikronutrien, telur adalah pilihan yang cerdas dan praktis. Selain dari sisi nutrisi dan kemudahan akses, konsumsi telur juga memberikan efek psikologis yang positif bagi orang lanjut usia. Menyajikan makanan yang lezat dan mudah dimakan bisa meningkatkan nafsu makan yang seringkali menurun pada usia lanjut. Saat seseorang menikmati makanannya dengan senang hati, tubuh pun akan merespons dengan lebih baik dalam mencerna dan menyerap zat gizi. Bayangkan seorang kakek bernama Pak Bambang yang tinggal bersama cucunya. Setiap pagi, cucunya menyiapkan telur dadar dengan irisan tomat dan daun bawang untuk sarapan. Meskipun sederhana, hidangan ini membuat Pak Bambang merasa diperhatikan dan disayangi. Rasa hangat dan kebersamaan saat makan bersama juga menjadi bagian dari proses penyembuhan dan menjaga semangat hidup di usia senja. Akhirnya, alasan lain yang tidak kalah penting adalah telur dapat dijadikan dasar dari menu makanan mingguan yang konsisten dan sehat. Telur bisa diintegrasikan dalam sarapan, makan siang, maupun makan malam, tanpa membuat bosan jika diolah dengan variasi yang berbeda. Dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat dukungan ilmiah dari berbagai penelitian yang menunjukkan dampak positif konsumsi telur terhadap kesehatan tulang dan sendi pada lansia. Manfaat telur untuk kesehatan tulang dan sendi tidak hanya didasarkan pada pengalaman pribadi atau tradisi turun-temurun. Berbagai penelitian ilmiah dari berbagai negara telah menunjukkan bahwa konsumsi telur secara teratur dapat memberikan dampak positif yang signifikan, khususnya pada orang dewasa yang berusia di atas 50 tahun. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Gizi Nasional Amerika Serikat pada tahun 2021 meneliti hubungan antara konsumsi telur dan kepadatan tulang pada orang dewasa paruh baya. Dalam studi tersebut, para peneliti mengamati dua kelompok partisipan. Kelompok pertama secara rutin mengonsumsi 5 hingga 6 butir telur per minggu, sementara kelompok kedua hanya mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur per minggu, atau tidak sama sekali. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang mengonsumsi telur secara rutin memiliki tingkat kepadatan tulang yang lebih tinggi, terutama pada tulang pinggul dan tulang belakang bagian bawah. Penelitian ini memberikan bukti bahwa telur dapat membantu mempertahankan struktur tulang seiring bertambahnya usia. Penelitian serupa juga dilakukan di Jepang pada tahun 2019 oleh sekelompok dokter dari Rumah Sakit Ortopedi Tokyo. Mereka meneliti sekelompok pasien lansia yang mengalami radang sendi lutut kronis atau yang dikenal dengan istilah osteoartritis. Para pasien ini diminta untuk menambahkan telur dalam menu makan mereka sebanyak 3 kali seminggu selama 3 bulan. Sebelum dan sesudah masa intervensi, para pasien menjalani pemeriksaan fisik, termasuk tes fleksibilitas, kekuatan otot, serta tingkat nyeri pada sendi. Hasil akhir menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam rasa sakit dan kekakuan sendi, serta peningkatan kemampuan berjalan
dan menaiki tangga. Ini menjadi bukti tambahan bahwa kandungan protein, kolin, dan antiinflamasi alami dalam telur benar-benar bekerja efektif dalam mendukung kesehatan sendi. Selain dari Asia dan Amerika, penelitian dari kawasan Eropa juga memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita mengenai peran telur dalam pola makan lansia. Di sebuah studi gabungan antara universitas-universitas di Spanyol dan Jerman, para ilmuwan mengevaluasi pola makan pada lebih dari 2.000 orang lansia yang berusia di atas 60 tahun. Penelitian ini berlangsung selama 12 bulan dan melibatkan pemantauan kebiasaan makan, aktivitas fisik, serta kesehatan tulang secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan bahwa kelompok lansia yang secara teratur mengonsumsi telur bersama dengan sayuran hijau dan ikan berlemak seperti salmon atau makarel mengalami penurunan risiko osteoporosis dibandingkan dengan kelompok yang jarang mengonsumsi makanan tersebut. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa telur tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi dan protein biasa, tetapi juga memiliki nilai fungsional yang nyata dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan nutrisi yang saling melengkapi, telur dapat menjadi bagian dari pendekatan holistik untuk mengurangi dampak penuaan pada sistem muskuloskeletal. Dari sisi praktis, hasil-hasil penelitian ini juga membuka peluang besar bagi keluarga di Indonesia untuk memperbaiki pola makan lansia dengan langkah sederhana. Tidak semua orang mampu membeli suplemen mahal atau menjalani terapi medis secara rutin. Namun, hampir semua keluarga dapat mengakses telur dengan mudah. Dengan menambahkan telur ke dalam menu makanan harian sebanyak 3 hingga 5 kali per minggu, keluarga dapat memberikan perlindungan tambahan kepada orang tua mereka dari risiko patah tulang atau nyeri sendi kronis. Misalnya, seorang ibu bernama Bu Ani di Yogyakarta mulai menyusun ulang menu makan harian suaminya yang telah pensiun. Ia mengganti sarapan nasi goreng dengan telur rebus dan roti gandum, serta menambahkan telur ke dalam sup sayuran saat makan malam. Dalam waktu 2 bulan, suaminya mengaku merasa lebih bertenaga dan tidak lagi mengeluh sakit pinggang saat bangun tidur. Dengan adanya dukungan dari penelitian-penelitian ilmiah dan pengalaman nyata dari masyarakat, semakin jelas bahwa telur bukan hanya makanan sederhana, tetapi merupakan bagian penting dari pola makan sehat, khususnya bagi orang dewasa yang ingin tetap aktif dan bebas dari masalah tulang dan sendi. Telur memang merupakan makanan yang kaya manfaat untuk kesehatan tulang dan sendi, terutama bagi mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas. Namun, agar manfaat tersebut benar-benar dapat dirasakan secara maksimal dan aman, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengonsumsi telur yang benar. Dalam bagian ini, kita akan membahas 3 hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah konsumsi yang dianjurkan, cara memasak yang sehat, serta siapa saja yang perlu berhati-hati dalam mengonsumsi telur. Yang pertama adalah mengenai jumlah konsumsi. Meskipun telur mengandung banyak nutrisi penting, bukan berarti kita boleh mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Para ahli gizi menyarankan agar orang dewasa, terutama yang berusia di atas 50 tahun, mengonsumsi antara 3 hingga 5 butir telur dalam 1 minggu. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau gangguan hati. Sebagai contoh, Ibu Sri, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun, biasanya memasukkan telur dalam menu sarapan 3 kali dalam seminggu. Kadang ia merebusnya, kadang mengolahnya menjadi telur kukus dengan campuran sayuran. Dengan pola konsumsi seperti ini, ia merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah, tanpa merasa khawatir akan kadar kolesterolnya. Yang kedua adalah cara memasak telur yang sehat. Metode memasak sangat mempengaruhi kandungan nutrisi dalam telur serta dampaknya terhadap tubuh. Untuk lansia, disarankan memilih cara memasak yang tidak menggunakan banyak minyak
dan tidak menambahkan bahan-bahan tinggi lemak atau garam. Cara terbaik untuk memasak telur adalah dengan merebus, mengukus, atau membuat telur dadar tanpa minyak berlebihan. Selain itu, membuat sup atau bubur dengan tambahan telur juga merupakan pilihan yang sehat dan lezat. Sebaliknya, menggoreng telur dengan banyak minyak, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, bisa menambah lemak jenuh dan kolesterol jahat yang tidak baik untuk kesehatan jantung. Begitu pula dengan telur setengah matang atau telur mentah, yang sebaiknya dihindari oleh lansia karena berisiko menyebabkan infeksi bakteri seperti salmonella yang dapat sangat berbahaya bagi sistem imun yang melemah akibat usia. Contohnya, Bapak Arman yang berusia 63 tahun, dulunya sering mengonsumsi telur mata sapi yang digoreng dengan banyak minyak sebagai sarapan. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan mendapat edukasi tentang pola makan sehat, kini ia mengganti sarapan tersebut dengan telur rebus dan sepiring kecil sayuran rebus. Perubahan kecil ini ternyata membawa dampak besar. Ia merasa lebih sehat dan berat badannya pun lebih stabil. Yang ketiga adalah memperhatikan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan kewaspadaan dalam mengonsumsi telur. Tidak semua orang dapat dengan bebas menikmati telur setiap hari. Bagi mereka yang memiliki kadar kolesterol darah tinggi, penyakit hati kronis, atau alergi terhadap telur, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan telur sebagai bagian rutin dari menu harian. Misalnya, seseorang yang memiliki kadar kolesterol total di atas batas normal mungkin tetap dapat mengonsumsi telur, namun dengan jumlah yang lebih terbatas dan pengawasan dari tenaga medis. Sementara itu, bagi yang memiliki alergi terhadap putih telur, masih mungkin untuk mengonsumsi kuning telurnya saja, dengan catatan tetap berkonsultasi terlebih dahulu untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Selain 3 hal utama di atas, penting juga untuk mengkombinasikan konsumsi telur dengan bahan makanan lain yang mendukung kesehatan tulang dan sendi. Telur bisa dikonsumsi bersama sayuran hijau seperti bayam, brokoli, atau kangkung yang kaya akan kalsium dan vitamin K. Kombinasi ini sangat baik untuk memperkuat tulang. Telur juga cocok dipadukan dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, roti gandum, atau ubi rebus yang memberikan energi tanpa meningkatkan gula darah secara drastis. Dengan mengikuti panduan konsumsi yang tepat ini, telur dapat menjadi sahabat terbaik bagi kesehatan lansia. Bukan hanya karena kandungan gizinya, tetapi juga karena kemudahannya dalam pengolahan dan kemampuannya untuk disesuaikan dengan berbagai kondisi kesehatan. Dalam bagian selanjutnya, kita akan melihat contoh menu lengkap selama 3 hari yang mengintegrasikan telur dalam berbagai waktu makan, sehingga Anda bisa langsung menerapkannya di rumah. Setelah memahami kandungan gizi dalam telur dan cara mengonsumsinya secara tepat, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan Anda dan keluarga dalam menyusun pola makan sehat, berikut adalah contoh menu selama 3 hari yang dirancang khusus bagi orang dewasa berusia 50 tahun ke atas. Menu ini menekankan variasi, keseimbangan gizi, dan kemudahan dalam persiapan. Setiap hidangan mengandung telur yang dipadukan dengan bahan-bahan lokal yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Hari pertama. Pagi hari, telur ayam rebus, sepotong roti gandum, dan 1 buah pisang matang. Menu ini memberikan protein berkualitas tinggi dari telur, serat dari roti gandum, dan kalium dari pisang yang baik untuk kesehatan otot dan tekanan darah. Makanan ini juga ringan bagi pencernaan dan cocok untuk memulai hari dengan energi yang stabil. Siang hari, sup labu kuning dengan telur, ikan nila kukus, dan tumis bayam tanpa minyak berlebih. Labu kuning kaya akan beta-karoten dan serat, sedangkan ikan memberikan asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan jantung. Telur dalam sup berfungsi menambah protein dan tekstur lembut, mudah dikunyah bagi lansia.
Malam hari, telur kukus dicampur tahu putih, nasi merah, dan sup sawi hijau. Telur kukus yang dikombinasikan dengan tahu menghasilkan hidangan tinggi protein dan rendah lemak. Nasi merah memberikan karbohidrat kompleks, sementara sawi hijau mengandung kalsium dan vitamin C. Hari kedua, pagi hari. Telur ceplok matang dengan sedikit minyak, bubur gandum, dan segelas jus jeruk segar. Gandum memberikan energi lambat yang menjaga kenyang lebih lama. Jus jeruk segar menyediakan vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi, sementara telur memberikan rasa gurih dan kandungan vitamin D. Siang hari, telur dimasak dengan daging ayam tanpa lemak sebagai lauk, tumis buncis, dan sup rumput laut. Telur yang dikombinasikan dengan daging ayam menghasilkan menu tinggi protein. Rumput laut adalah sumber yodium dan kalsium yang baik, cocok untuk mendukung fungsi tiroid dan kekuatan tulang. Malam hari, bubur nasi dengan telur ayam kampung, wortel kukus, dan irisan tahu goreng kering. Bubur sangat cocok bagi mereka yang mengalami masalah gigi atau pencernaan. Telur kampung memberikan cita rasa khas dan nutrisi tinggi. Wortel menambah vitamin A, sedangkan tahu sebagai sumber protein nabati. Hari ketiga, pagi hari, telur dadar dengan irisan bayam dan tomat disajikan bersama susu kacang kedelai hangat. Kombinasi ini menghasilkan menu kaya protein dan antioksidan. Bayam mengandung zat besi dan asam folat. Tomat memberi vitamin C, sedangkan susu kedelai menjadi alternatif susu rendah kolesterol. Siang hari, tahu balado dengan saus telur dan tomat, nasi dari beras merah, dan sup daun kelor. Telur dan tomat memberikan rasa segar dan gurih. Daun kelor dikenal memiliki kandungan kalsium yang tinggi, sangat bermanfaat bagi lansia. Menu ini menjaga selera makan tetap tinggi, sekaligus menutrisi tubuh secara menyeluruh. Malam hari, salad sayuran segar dengan irisan telur rebus dan ikan panggang. Salad memberikan banyak serat dan vitamin, sedangkan ikan panggang menambah asupan omega-3. Telur rebus menjadi pelengkap yang meningkatkan kandungan protein dan memperkaya rasa. Menu-menu di atas dirancang agar seimbang secara nutrisi dan mudah diterapkan. Telur menjadi bahan utama yang dapat dimasukkan dalam berbagai jenis hidangan, mulai dari sarapan hingga makan malam. Penggunaan sayur-sayuran lokal, karbohidrat kompleks, dan sumber protein lain seperti ikan dan tahu memastikan kebutuhan gizi harian terpenuhi secara optimal. Dengan mengikuti pola makan seperti ini selama beberapa minggu, banyak orang dewasa melaporkan perbaikan pada kondisi fisik mereka. Energi meningkat, rasa nyeri sendi berkurang, dan berat badan menjadi lebih stabil. Dalam bagian selanjutnya, kita akan mendengarkan panduan langsung dari dokter spesialis mengenai bagaimana telur dapat menjadi bagian penting dalam perawatan kesehatan sehari-hari untuk lansia. Setelah kita bersama-sama menyelami berbagai informasi tentang manfaat telur untuk kesehatan tulang dan sendi, sekarang saatnya kita merangkum semua hal yang telah dipelajari dan mengambil langkah nyata untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Telur bukan hanya makanan yang mudah dijumpai dan terjangkau, tetapi juga menyimpan potensi luar biasa dalam menjaga kekuatan tubuh, terutama bagi orang dewasa berusia 50 tahun ke atas. Telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin D, protein lengkap, kolin, lutein, zeaksantin, kalsium, dan fosfor. Semua zat ini bekerja bersama untuk menjaga tulang tetap padat, sendi tetap lentur, serta otot tetap kuat. Dengan pola konsumsi yang benar dan seimbang, telur bisa membantu mengurangi risiko osteoporosis, memperbaiki jaringan sendi yang aus, dan memberikan energi stabil untuk menjalani aktivitas harian. Selain manfaat fisiologis yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian ilmiah, mengonsumsi telur secara rutin juga memberikan dampak psikologis yang positif. Menyediakan makanan yang bergizi dan enak bisa meningkatkan semangat hidup, menambah nafsu makan,
dan menjadi bentuk perhatian dari anggota keluarga terhadap orang tua mereka. Inilah esensi dari perawatan kesehatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga emosional dan sosial. Bagi Anda yang memiliki orang tua di rumah, atau mungkin Anda sendiri telah memasuki usia 50 tahun, kini saatnya untuk mulai memperhatikan pola makan harian. Tidak perlu perubahan besar yang sulit dilakukan. Cukup dengan menambahkan telur ke dalam menu 3 hingga 5 kali seminggu, disajikan dengan cara yang sehat dan dikombinasikan dengan sayuran serta sumber protein lainnya, Anda sudah memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan lansia. Kami juga mengajak Anda untuk membagikan pengalaman pribadi atau cerita dari orang terdekat yang merasakan manfaat telur dalam pola makan mereka. Mungkin Anda memiliki ayah, ibu, paman, atau nenek yang mengalami perbaikan kondisi fisik setelah rutin mengonsumsi telur. Cerita-cerita ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari solusi alami dan praktis untuk memperbaiki kualitas hidup di usia senja. Tidak kalah penting, mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengubah cara pandang kita terhadap makanan sederhana seperti telur. Selama ini, banyak dari kita terlalu fokus pada makanan mahal atau tren kesehatan dari luar negeri, tanpa menyadari bahwa jawaban dari kebutuhan tubuh kita sebenarnya ada di dapur sendiri. Telur, sebagai bagian dari warisan kuliner lokal, memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan lansia secara berkelanjutan dan ekonomis. Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter keluarga sebelum membuat perubahan besar pada pola makan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu. Namun bagi sebagian besar orang, langkah kecil seperti mengganti sarapan tinggi gula dengan telur rebus dan roti gandum sudah bisa menjadi awal yang baik menuju tubuh yang lebih kuat dan bugar. Mari jadikan perawatan tulang dan sendi sebagai bagian dari gaya hidup harian. Tidak perlu menunggu sampai rasa sakit datang, baru kita peduli. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan menanamkan kebiasaan makan sehat sejak sekarang, kita sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih aktif dan mandiri. Akhir kata, kami berharap video ini telah memberikan informasi yang bermanfaat, membuka wawasan baru, serta memotivasi Anda untuk lebih peduli terhadap tubuh dan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Telur mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa bila dikonsumsi dengan bijak dan konsisten. Jadikan telur sebagai sahabat dalam perjalanan menjaga kesehatan lansia, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang Anda kenal dan peduli dengan kesehatan lansia. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Mari mulai dari dapur, dari sebutir telur, menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna.